Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Fikri Andri Saputra dan saya sendiri Juliana Susanti dan Divena Putri Tasrika. Dengan dosen pengampu yaitu Bu Vici Andriani MEC Dev. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang regulasi Good Corporate Governance. Untuk materi yang pertama, yaitu Peraturan BI dan Otoritas Jasa Keuangan tentang GCG. Peraturan BI. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan etika industri perbankan. GCG dalam perbankan didasarkan pada 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip ini dalam seluruh kegiatan dan tingkatan organisasi, termasuk pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, pembentukan komite pengawasan, penerapan manajemen risiko, serta transformasi keuangan dan non-keuangan. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan melakukan sanksi administratif bagi bank yang tidak mematuhinya. Selanjutnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 4/POJK 03/2016 menyatakan bahwa penilaian GCG didasarkan pada 3 aspek utama. Yang pertama, governance struktur, bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian infrastruktur dan struktur tata kelola bank untuk memastikan bahwa proses penerapan prinsip-prinsip GCG memberikan hasil yang memuaskan yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan bank. Kedua yaitu governance process, bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan proses tersebut. Dan ketiga yaitu governance outcomes, bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan bank. Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun, di sisi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah, menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Standar internasional terkait GCG. OECD bekerjasama dengan OJK meluncurkan The New G20 OECD Principles of Corporate Governance atau CG di Jakarta sebagai bentuk partisipasi OJK untuk mendukung penerapan prinsip GCG. G20 OECD. Prinsip-prinsip GCG G20 OECD terbaru tersebut merupakan pengembangan dari versi terdahulu yang memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan nasional tentang hak-hak pemegang saham, remunerasi eksekutif, pengungkapan informasi keuangan, perilaku investor institusi, dan bagaimana mekanisme pasar saham harus berfungsi. Para pemimpin negara-negara G20 pada pertemuan yang lalu telah memberikan dukungan resmi atas prinsip GCG OECD ini sebagai standar global atas tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat membantu membuat kebijakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja tata kelola perusahaan untuk mempromosikan pembiayaan melalui pasar modal dan untuk meningkatkan investasi jangka panjang. Lembaga-lembaga yang mempunyai pedoman penting untuk mendukung penerapan dari prinsip GCG pada Bank Syariah adalah Dewan Syariah Nasional DNS, DSN,
Dewan Pengawas Syariah atau DPS, Lembaga Mediasi Perbankan, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Dan Pengadilan Agama sekarang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan masalah atau sengketa pada bidang ekonomi syariah. Good Corporate Governance atau GCG dalam bank syariah bertujuan untuk memastikan keputusan terhadap prinsip-prinsip syariah serta praktik perbankan yang sehat. Pertama itu standar akuntansi dan audit. Organisasi akuntansi dan audit untuk institusi keuangan Islam telah menerbitkan standar yang mencukupi akuntansi, audit, dan tata kelola untuk institusi keuangan Islam. Yang kedua, transparansi dan pengungkapan. Bank syariah diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan mereka, termasuk risiko yang terkait, untuk memastikan nasabah memahami sepenuhnya produk yang ditawarkan. Selanjutnya itu manajemen risiko dan komite audit dan tata kelola. Manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam bank syariah untuk mengendalikan risiko yang mungkin timbul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komite audit dan tata kelola yaitu pembentukan komite audit dan tata kelola yang independen, membantu memastikan bahwa praktik operasional dan keuangan bank sesuai dengan standar yang ditetapkan dan prinsip-prinsip syariah.